Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Bapak Erdaka Supardana SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Jakarta yang sudah hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berada di ruangan ini dalam acara sosialisasi pengimbasan CGP yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Devina Ergina Pratania SPD. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Erdaka Supardana SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK 55, guru-guru hebat, puji syukur kehadirat Allah SWT. Bahwasanya pada hari ini kita akan melanjutkan atau ada acara pengimbasan materi aksi nyata guru penggerak yang akan disampaikan Ibu Devina Ergina Pratania, Guru SMK Negeri 5 Jakarta. Ini adalah sebagai tindak lanjut pasca pengimbasan guru penggerak yang dilanjutkan di P4 Pulau Gadung, yaitu untuk Jakarta Utara dan Selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, bahwa guru penggerak sesuai dengan regulasi yaitu ada di Permendikbud nomor 26 tahun 2022, yaitu saya ulang, Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak, di mana guru penggerak itu salah satunya adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Regulasi ini adalah dicanangkan setelah berubahnya yaitu kurikulum merdeka yang pada saat itu adalah kurikulum 2013 revisi. Tentunya tujuan dari guru penggerak itu adalah menciptakan inovator baru, guru-guru yang akan menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu bisa mengasah skill, kompetensi sekaligus praktek mengajar di kelas maupun sebagai agen penggerak untuk pembelajaran di tingkat sekolah. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Devina akan menyampaikan pengimbasan aksi nyata. Marilah kita simak ini sebagai pembekalan kita bagaimana meningkatkan upaya pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan. Tentunya dengan acara ini adalah wujud ataupun aksi nyata bahwa di dunia pendidikan khususnya di SMK 55 harapannya ada sebuah percepatan dalam peningkatan mutu maupun kualitas sehingga anak-anak atau peserta didik setelah lulus dari SMK Negeri 55 menjadi lulusan yang berkarakter, kemudian punya kompetensi yang bisa berdaya saing dimanapun. Tentunya acara ini kita sambut, kita simak, marilah dengan baik, nanti bisa melalui forum diskusi ataupun tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber. Terakhir mungkin sekali lagi mari kita sambut acara ini dengan serius, kita perhatikan bersama. Itu saja harapan sekolah. Saya mewakili staf manajemen bidang wakil karena ada kesibukan yang lain, menitipkan pesan supaya ini acara berlangsung dengan baik. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Erdaka Supardana yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya ke acara inti yaitu sosialisasi pembahasan materi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Devina Edwina Patania. Kepada Ibu Edwina Patania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai mensosialisasikan pembahasan materi aksi nyata dari kegiatan PMKTK kemarin. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian materi yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif di sekolah? Yaitu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijelantahkan atau diwujudkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Lalu menurut Ki Hajar Dewantoro, tugas seorang pendidik sebagai seorang among menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Lalu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Pentingnya disiplin positif. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih efektif. Peserta didik yang dikenai disiplin positif cenderung lebih terbuka untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Kemudian ada pengembangan empati. Melalui disiplin positif, peserta didik belajar untuk memahami perasaan orang lain, sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Lalu ada pembentukan karakter yang kuat. Disiplin positif membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Lalu yang terakhir ada pencegahan perilaku negatif. Dengan memahami akibat dari tindakan mereka, peserta didik lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan yang positif. Lalu tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada contoh-contoh nilai kebajikan universal. Di sini ada peduli, keterus-terangan. Peduli ini isinya ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, kreatif, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Kemudian ada rajin, integritas, dan rasa hormat. Lalu ini ada bagian disiplin positif ya. Ada teori kontrol, teori pilihan. Nanti dia akan mengaruh pada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka di sini ada makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan ini mengarah ke teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman bisa, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Lalu dari motivasi intrinsik ini yang akan mengacu ke nilai-nilai kebijakan universal tadi, lalu akan menghasilkan keyakinan kelas. Lalu ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada realitas kebutuhan, kita akan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ini akan mengarah kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada Dean Goosen dalam bukunya Achieving School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Tadi ya, ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini misalkan ada murid terlambat, dia nggak terlambat, tapi tujuannya cuma untuk menghindari hukuman dari Bu Susi, ini namanya berarti motivasi eksternal. Terus ada lagi motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini misalkan di kelas kalau bisa jawab nanti dapat nilai, berarti dia motivasi eksternalnya untuk mendapat imbalan. Nah, yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ini motivasi internal. Contohnya, saya tidak akan terlambat sekolah karena saya menghargai diri saya adalah orang yang disiplin. Seperti itu berarti namanya motivasi internal.
Motivasi dari dalam diri saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia ini sudah dapat membaca. Sesungguhnya jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat ia sedang merasa bangga pada dirinya sendiri atas pencapaiannya, maka kita sudah mengambil kegembiraan yang saat itu yang dirasakan secara alamiah. Selanjutnya, disiplin. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif yaitu penanaman motivasi dari tindakan mereka, di mana mereka melakukan sebuah perbuatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Paradigma guru dalam mendisiplinkan muridnya merupakan paradigma stimulus respon, dan untuk merubahnya menjadi pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada tabel perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Bagaimana memulai disiplin positif di kelas? Ketika murid meyakinkan nilai-nilai kebajikan, maka dalam diri mereka akan termotivasi. Murid akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya nilai kebajikan apa yang terkandung dan apa tujuan utama dari sebuah peraturan. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka murid akan sekedar mematuhinya, takut atau malah tidak tertarik sama sekali. Maka murid perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting dan ingin mereka yakini bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Proses menjalankan peraturan atau keyakinan kelas tentu bukan tanpa pelanggaran yang terjadi. Kita perlu tahu juga apa yang membuat murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut 5 konsep kebutuhan dasar menurut William. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada belonging, power, fun, freedom, dan yang di tengah ada survival. Nah, ini penjelasannya ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada belonging, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima give and take, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung, kayak misalkan kelasnya. Power, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian ada fun, kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Lalu ada freedom, kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lalu yang terakhir ada survival, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan, ini kebutuhan dasar ya. Lalu ada konsekuensi versus hukuman. Kalau konsekuensi, bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lalu dalam penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perasaan dari gurunya. Menurut bapak atau ibu, apa maksud dari pertanyaan berikut? Nah, dihukum oleh penghargaan. Biasanya kan kalau penghargaan itu ya berarti bukan hukuman dong, kan kita memberikan sesuatu untuk anak. Nah, tapi ada penjelasannya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu balik lagi kayak tadi ada permisalan kan, kalau anak kecil nih baru bisa nulis, dia pasti senang dong. Terus habis itu excited nih, bisa nulis nih, bisa baca nih. Tapi begitu kita, bisa baca, kasih permen. Nanti habis itu berikutnya dia, kalau bisa ini nanti dikasih ini nih. Nanti kalau misalkan nggak ada hadiahnya, berarti selanjutnya itu adalah hukuman bagi dia karena dia jadi nggak dapat apa-apa. Jadi udah menghancurkan motivasi intrinsiknya tadi. Nah, ini ada 8 hasil riset terbaru pengaruh memberikan penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Soalnya nanti dia yang penting dapat aja dia cepat, yang penting selesai kayak gitu. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lalu ada bentuk program kebijakan apresiasi. Yang pertama ada beri pengakuan secara khusus, kedua beri pengakuan secara pribadi, ketiga beri pengakuan kepada sesama murid bergantian, yang keempat ada beri pengakuan secara konsisten terus-menerus, lalu yang kelima ada fokus pada proses, jadi pada proses bukan pada hasil. Lalu apa itu restitusi? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, lanjut, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Kemudian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama ada menstabilkan identitas. Stabilitas identity, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini ya bentuk segitiga restitusinya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah 3 tahapan itu dilakukan, ini ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi murid yang bernalar kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Lalu ada keyakinan kelas. Syarat-syarat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini yang terakhir ada. Nah segitiga restitusinya nih, ada validasi kebutuhan. Pertanyaannya bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya. Ya, terima kasih. Sekian sosialisasi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Tangan untuk Bu Devi. Terima kasih Bu Devina Edwina Fatania yang sudah menyampaikan penjelasan berkaitan dengan aksi nyata ya Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Devina dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang aksi nyata, terutama tadi yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang ingin disampaikan dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Devina? Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu kita semua ya, karena kita semua juga dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah banyak sekali menemui hal-hal berkaitan dengan murid kita, terutama tadi tentang restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kiranya untuk kegiatan pengibasan aksi nyata pada hari ini kita sudahi. Terima kasih kepada Bu Devina dan Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sudahi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.